Ya ngomong aja, ngomong saya video kok, nanti saya ke CPM. Papa saya tuh kolonel CPM. Benar, saya lapor ke CPM nanti, benar. Saya minta perlindungan CPM gitu loh. Lah makanya itu. Ya nggak bisa ini. Lah sekarang Bapak orang Islam nggak? Bapak tahu 40 hari enggak? Kakak saya masih di sini. Tahu 40 hari enggak? Sampai kakak saya mati loh. Stres. Pak itu Jadi baik saudaraku, inilah kondisi ya. Dan ini beberapa kali terjadi di mana seorang anggota TNI kalau masih aktif itu biasanya di rumah dinas. Ya, namun setelah pensiun berarti harus meninggalkan rumah dinas karena rumah dinas itu diperuntukkan kepada anggota TNI yang masih aktif. Namun beberapa kali terjadi pensiunan TNI ya tetap menetap di rumah dinas. Ya karena tidak punya rumah pribadi. Ya, tidak punya rumah pribadi. Ini memang dilema kawan. Jadi kalau kita lihat memang gaji seorang tentara, ya ini kolonel ini. Ya, jika seorang pangkat pamen saja, bahkan ada yang jenderal ya, tidak punya rumah di saat pensiun, bagaimana dengan mereka-mereka yang pangkatnya jauh di bawahnya seperti golongan Tantama, golongan Bintara. Masih sering kita mendengar itu. Makanya dulu saya tahun 2010 waktu itu jabatan saya adalah kepala seksi logistik atau Kasilog di Brigif 20 Imajaya Kramo di Timika. Saat itu pangkat saya masih kapten, persiapan naik mayor. Jadi saya membuat konsep ya, perumahan anggota TNI. Ini di Papua ini. Kalau kita tahu Papua ini semua serba mahal. Setelah konsep itu saya buat, ya, saya sampaikan kepada beberapa senior. Tidak satu pun, ya mohon maaf, tidak satu pun yang senang atau setuju. Akhirnya saya memaksa diri saya untuk menghadap komandan brigade. Nah, komandan brigade waktu saya itu Letkol Infanteri Herman Asaribab. Ya sekarang beliau sudah almarhum dengan pangkat bintang 3 ya. Nah, saat itu pun komandan brigade saya itu Pak Herman ragu. Tapi saya bilang, ini bisa dilakukan. Komandan, saya tanggung jawab. Ya, dengan berbagai pemikiran dan sebagainya, pada akhirnya komandan brigade meng-ACC setuju. Maka mulailah saya menjalankan konsep pendirian rumah pribadi prajurit TNI, khususnya anggota saya di Brigif 25 Jaya Kramo. Jadi saya kerjasama dengan ya kontraktor atau pemborong, karena saya kenal baik, namanya Pak Yusuf. Saya bilang begini, bro, ini tentara ini kalau pensiun ini rata-rata nggak punya rumah. Ini tahun 2010 kawan ya. Terus gimana? Ini buat rumah memang mahal. Saya bilang biayanya mahal. Akhirnya kita sepakati ya, dan mereka membantu. Ya udah Pak Saleh lanjutkan. Saya yang bangun walaupun untuknya sangat-sangat tipis. Pada akhirnya terlaksanalah konsep saya itu menjadi perumahan. Ya saya berani mengatakan itu adalah perumahan
pribadi prajurit TNI, khususnya anggota saya, yang paling murah dan kualitas terbaik di negeri ini. Jadi itu posisinya ada di Kota Timika, di belakangnya Rumah Sakit Umum Daerah. Itulah sejarah pertama kali terjadi seorang Prada, seorang Prada punya rumah pribadi. Itu sampai saya berpikir tahun 2010, saya berpikir, tapi belum sempat saya sampaikan, jika saja pimpinan TNI memberikan kepada saya uang 30 juta per rumah, kubangunkan rumah pribadi seluruh prajurit TNI, darat, laut, udara, Polri, tipe 36 dengan modal 30 juta. Itu kalau di Jawa. Tapi khusus Jawa. Kalau di Papua mahal. Kalau kemarin itu Papua kalau nggak salah 70 juta waktu itu. Ya tanahnya 10 kali 10. 30 juta cukup. Waktu itu ya tahun 2010. Nah, inilah yang sekarang ini terus dikembangkan oleh pemerintah kita. Apalagi ini program Pak Prabowo, salah satunya adalah perumahan, dan kemungkinan besar di dalamnya adalah perumahan prajurit pribadi TNI. Ya, itu nanti bisa kredit, dipotong gajinya. Mungkin ya ada minimal 10 tahun, ya 15 tahun sampai 20 tahun, tergantung daripada masa dinas prajurit. Harus bisa ada terobosan-terobosan gitu. Di masa lalu itu tahun 2001 itu ada program itu oleh Pangkostrat atau itu oleh Pak Remi Jariakudu di Malang, namanya Bedali Emas. Nah, itu berjalan itu rumah pribadi. Waktu itu masih 300.000 per bulan ya. Tapi gaji tentara juga rendah, jadi yang ngambil juga sedikit karena masih dianggap mahal. Nah, ini prajurit TNI termasuk Polri dan PNS itu harus dibuatkan perumahan murah dan kredit. Kalau mengandalkan gaji sampai kapanpun tidak akan bisa punya rumah. Dilema kawan. Kalau kalian melihat ada mungkin anggota TNI yang punya rumah-rumah agak bagus, ya itu cuma 1-2. Itu pun mungkin bantuan dari saudaranya, keluarganya, mungkin teman-temannya, tapi kan cuma 1-2. Tapi ini secara umum. Ya sampai sekarang masih banyak prajurit yang ngontrak. Mudah-mudahan di era pemerintahan Pak Prabowo sudah dimulai ada perumahan pribadi untuk prajurit ya. Prajurit TNI maupun Polri termasuk PNS agar kelak mereka di saat pensiun punya rumah pribadi. Demikian kawan, semoga cerita saya ada manfaatnya dan baikkan videonya.